sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Florenciana Penibungan. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 11 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga peserta PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk 25869050634. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 11 Malinau dengan materi kesetaraan pada laki-laki dan perempuan kelas 10 dengan pendekatan deep learning. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Nanda? Hadir, Bu. Baik. Susan? Hadir, Bu. Baik. Marsila? Hadir, Bu. Baik. April? Hadir, Bu. Oke. Yohanes? Hadir, Bu. Maria? Hadir, Bu. Ratu? Hadir, Bu. Oke. Ricci? Hadir, Bu. Lalu Jerry? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang bersedia untuk berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan atas berkat dan keberkatan-Mu sepanjang hari. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau selalu mendampingi kami dalam kegiatan belajar kami pada hari ini agar berjalan dengan lancar. Akhirnya nama-Mu selalu kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita mau speaking dulu ya. Ibu mau menyajikan beberapa pertanyaan. Silakan yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Pertanyaan pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Ada yang bisa jawab? Saya Baik, Nanda. kesetaraan gender adalah kesamaan hak, posisi, peran, dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Baik sekali, tepuk tangan bersama. Selanjutnya, apa saja contoh kesetaraan gender? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, baik Maria. Kesamaan peran pria dan wanita dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan itu meliputi bidang apa saja? Ibu, Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu meliputi bidang saja di semua bidang seperti bidang pekerjaan, pendidikan, dan juga politik. oke, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, mengapa harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Agar tercipta kehidupan yang adil. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih tujuan kita belajar materi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah agar kita, terutama anak-anak, mampu memahami jati diri sebagai perempuan maupun laki-laki, ya, saling melengkapi dan sederajat. Ya, itu tujuan kita hari ini. Lalu yang kedua adalah agar kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Lalu agar mampu menghargai sesama ciptaan Tuhan. Itu merupakan tujuan kita belajar hari ini. Nah, lalu apa saja proses pembelajaran yang akan kita hadapi nanti? Yang pertama adalah kita akan membaca artikel. Nanti Ibu akan bagi artikel. Lalu yang kedua ada menonton video. Lalu yang ketiga tanya jawab, kuis dan diskusi. Lalu ada presentasi kelompok. Lalu terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Apa saja dinilai dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama tentang pengetahuan, aspek pengetahuan kalian ya. Lalu yang kedua adalah sikap kalian, bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah
untuk kerja yang nanti akan dipresentasikan dalam hasil diskusi kelompok. Oke, baik anak-anak, Ibu sudah membagikan artikel ya. Nah, silakan kalian membaca artikel tersebut. Ibu beri waktu 2-3 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Sudah paham apa isinya? Sudah. Sudah. Oke, kalau misalnya sudah paham, Ibu kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih peran keluarga tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa jawab? Ya, Miss. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk yang lainnya. Benar ya, jadi tempat pertama dan utama dalam anak mendapatkan pendidikan adalah melalui keluarga, terutama melalui orang tua. Oke, benar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan? Saya Bu, Ya, silakan Mas Sila. karena anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan meniru. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, ya. Apa yang dimaksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan adalah karena anak itu pasti akan meniru apa yang dikatakan orang tua, benar tidak? Ya kan? Anak pasti akan meniru apa yang diperbuat oleh orang tua. Maka dari itu keluarga katakan sebagai tempat pertama dan utama dalam belajar seorang. Nah, sekarang kita akan melihat video antara pria dan wanita sama-sama manusia. Jadi silakan kalian menyimak video ini. Video ini durasinya kurang lebih 4,5 menit ya. Silakan disimak. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari. Nih, siapa yang bisa memberikan kepada kita semua apa sih isi dari video itu? Kira-kira siapa? Ibu, Ya, silakan Jerry. isi dari video itu adalah di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjelaskan?
perempuan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi. Ya, apa sih perbedaan perempuan atau laki-laki secara jasmani? Nah, kalau jasmani berarti kita melihat dari segi fisik kita, ya. Fisik atau biologis kita. Berarti yang bisa kita lihat dengan mata, ya. Yang pertama apa sih, Bu? Nah, kita lihat dari laki-laki dulu. Nah, kalau laki-laki nih, pertama, pada tubuh laki-laki menonjol garis-garis lurus, tegak, kuat, dan kekar yang melambangkan keperkasaan dan kekuatan. Betul atau tidak? Betul, ya. Contohnya bisa lihat pada Yohanes maupun Jerry. Ya, biasanya kalau laki-laki itu kelihatan banget ininya, ya, urat-uratnya, ya, bener nggak? Ya, menyimbolkan bahwa mereka itu laki-laki yang kuat dan perkasa. Nah, lalu yang kedua, pada umumnya laki-laki itu berdada lapang, dadanya agak lebar, ya, bener nggak? Nah, bahunya lebar untuk melindungi yang lemah. Nah, itu fungsinya. Lalu pinggulnya agak kecil dibanding dengan bahu, benar tidak? Ya, lalu selanjutnya suaranya cenderung besar, benar tidak laki-laki? Ya, ada jakun pada leher, cek masing-masing. Ada jakun? Belum, nanti ada. Ada sudah, jadi sudah ada. Ya, tapi pasti ada, ya, laki-laki beda dengan perempuan. Lalu ada kakinya kokoh, kuat, tegak lurus, tampak otot-ototnya, ya. Laki-laki biasanya memang ototnya lebih cenderung kelihatan daripada perempuan, kan? Nah, lengan dan tangan penuh otot, kekar dan kuat serta keras. Apalagi yang hobinya olahraga, ya, fitness atau angkat-angkat apa, nah itu pasti akan jadi ototnya. Lalu yang terakhir, alat kelamin sebagian terletak di luar rongga tubuh, ya. Bulu rambut pada muka, nah ada kumisnya, ya, pada lengan, kaki, dan juga dada. Pada sebagian laki-laki pasti punya kumis atau bulu halus, ya. Bagian tiga itu tadi, lengan, kaki, dan dada. Selanjutnya kita lihat pada perempuan. Kalau tubuh perempuan itu lebih menonjol garis-garis melingkar, bulat, lambang kelembutan, kasih sayang, dan perasaan aman, ya. Terus, ya. Lanjut, bahunya relatif kecil dan melengkung, buah dada berkembang dan menggembung. Itu ciri khas memang pada perempuan. Selanjutnya, pinggang perempuan cenderung kecil, tapi tulang pinggulnya menonjol bulat. Karena tulang pinggulnya lebih besar, paha besar, kaki meruncing ke bawah. Itu ciri-ciri perempuan. Selanjutnya, lengan dan tangan lembut dan lemas. Yang pertama, laki-laki. Yang pertama, pola dasar pandangan keluar terarah pada dunia daripada perempuan. Lalu, laki-laki itu suka menjelajah dan menyelidiki area. Itu laki-laki. Intelek dan rasio lebih utama, ya, lebih mengedepankan berpikir logika laki-laki. Lalu dapat mengendalikan perasaan dengan akalnya. Nah, itulah kebanyakan kenapa laki-laki selalu menggunakan akal, logika. Beda dengan perempuan yang selalu menggunakan hati. Jawab semua. Itu benar, ya. Selanjutnya, laki-laki itu cenderung suka membongkar dan membangun. Lalu laki-laki membangun dunia menjadi rumah tempat tinggal atau membangun. Selanjutnya, laki-laki itu suka bekerja di luar, benar tidak? Banyak laki-laki yang kerjanya di luar rumah, kan? Ya, mencari nafkah contohnya, lalu menguasai dunia. Suka mencoba, mencari dan melihat-lihat. Laki-laki aktif mengambil inisiatif dan suka critical process, ya, laki-laki. Lalu lebih melihat kenyataan secara objektif, terarah pada garis-garis besar, lebih teguh dalam keputusannya. Biasanya laki-laki memang lebih, kalau punya keputusan itu lebih kalau A tetap A, tidak bisa diganggu-gugat. Itu laki-laki biasanya seperti itu. Lalu gelombang perasaannya mendatar dan relatif stabil, ya. Gairah seksual lebih berkobar, lebih bersifat jasmani. Selanjutnya kita lihat psikologisnya perempuan. Yang pertama, pola dasar pandangan ke dalam terarah pada manusia. Lalu lebih gemar tinggal di rumah, biasanya
tempat yang membuat orang kerasan atau betah. Ya, jadi kalau itu lebih butuh diperhatikan. Nah, lebih reaksi dari luar, yang menerima reaksi dari luar, lebih senang dicari, benar nggak perempuan ya? Lebih senang dicari, lalu lebih senang, lebih tabah dan mudah menerima, mengungkapkan perasaan, ya kan, benar nggak? Oke. Selanjutnya emosi. Nah, emosi dan perasaan lebih menonjol dan mempengaruhi pikiran. Jadi selanjutnya perhatian sampai sedetail-detailnya. Ya, perempuan itu memperhatikan hal-hal yang paling terkecil, benar tidak? Pasang surut terpengaruh oleh siklus bulanan. Nah, ini termasuk kodrat juga pada perempuan ya, hormon. Ketika perempuan mengalami menstruasi, perasaan kalian bagaimana? Emosi. Kadang emosi, ya kan? Kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba malas, tiba-tiba happy, kan? Hormon kita begitu perempuan ya. Lalu gairah seksual lebih monogami, lebih mementingkan cinta dan kemesraan. Itu tadi kita bahas. Oke, sekarang peran dan tugas perempuan atau laki-laki sesuai dengan kodratnya. Yang pertama, peran dan tugas perempuan untuk perempuan secara kodrati. Yang pertama itu menciptakan keindahan dan keharmonisan. Itu perannya perempuan. Kita sebagai perempuan harus bisa menciptakan keindahan dan keharmonisan. Lalu menerima, mengandung, melahirkan dan memelihara serta mendidik anak. Itu tugas kita. Tugas utama kita perempuan. Lalu kita mengasihi tanpa pamrih. Itu juga seorang ibu atau seorang perempuan. Selanjutnya ada peran dan tugas laki-laki secara kodrati. Oke. Nah, seorang laki-laki itu wajib untuk melindungi dan menyejahterakan. Jadi nanti kalau kalian berumah tangga, laki-laki itu wajib untuk melindungi keluarganya, membuat keluarganya hidupnya sejahtera. Itu wajib. Menjadi kekasih dan partner, lalu menjadi bapak yang memberi benih kehidupan. Selanjutnya, peran dan tugas perempuan dan laki-laki sebagai pasangan, ya. Yang pertama, laki-laki dan perempuan bertugas untuk beranak cucu. Itu sudah wajib. Itu sudah juga terdapat di Kejadian bab 1 ayat 28. Beranak cuculah dan penuhilah muka bumi. Lalu yang kedua, menguasai, menata dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Ya kan? Burung-burung di udara, ya kan? Ikan di laut, kan silakan. Itu tugas kita. Oke? Itu bisa kita temukan dalam Kejadian bab 1 ayat 28 sampai 29. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kuis ini Ibu akan membacakan kurang lebih ada 10 soal. Silakan sebutkan 3 ciri fisik atau biologis perempuan dan laki-laki. Ciri-ciri fisiknya, Bu. Ya, perempuan dan laki-laki. Perempuan 3, laki-laki 3. Perempuan memiliki tangan yang berhenti dan lembut, Lalu, memiliki payudara oke, dan tidak memiliki jabun. oke. Laki-laki, Memiliki jabun, tangannya keras dan terbuka, ya. dan memiliki otot-otot yang menonjol. Oke, sip. Jadi cinta suami istri menjadi simbol dan tanda sakramen dari cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gereja. Cinta itu adalah sakramen, simbol. Lalu perbedaan perempuan atau laki-laki dimaksudkan untuk saling melengkapi. Sudah jelas ya. Perbedaan tersebut oleh Allah bukan dimaksudkan sebagai sesuatu yang harus diperbandingkan. Oh, kamu perempuan begini, oh kamu laki-laki begini, tidak. Ya. Tetapi perbedaan itu menjadi sesuatu keindahan yang dimaksud. Menjadi indah itu ya itu keduanya harus saling melengkapi. Nah, hal itu indah saling melengkapi untuk komplementar. Selanjutnya makna Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 kita akan melihat ini firman-Nya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dia ini siapa yang dimaksud dia di sini? Perempuan. Laki-laki kan? Adam, ya kan? Ya kan? Aku di sini kan Tuhan, ya. Benar nggak? Tuhan akan menjadikan penolong baginya berarti laki-laki, bagi laki-laki yang sepadan dengan laki-laki. Ayat selanjutnya bisa anak-anak lihat sendiri ya.
ya. Ya, perempuan jangan mengisi galau itu waktu. Ya, perempuan tidak diciptakan untuk mengisi kesunyian, tetapi perempuan itu diciptakan untuk mendampingi laki-laki menjadi partnernya laki-laki. Selanjutnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk dapat hidup sederajat dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok. Jadi kalian sudah terbagi dalam kelompok masing-masing. Di sini ada 3 kelompok ya. Sudah dapat semuanya ini LKPD-nya? Sudah. Oke. Nanti yang pertama di lembar pertama kalian bisa menuliskan kelas, lalu anggota kelompoknya siapa saja, nama-namanya. Lalu di lembar kedua itu ada penjelasan tentang petunjuk pengerjaan, ada 3 petunjuk. Nah, lalu apa saja sih yang harus kami kerjakan Bu dalam kelompok? Nah, di sini ada 5 isu ketidaksetaraan yang masih dialami perempuan. Nah, 5 isu ini yang akan kalian bahas nanti dalam kelompok. Nah, kira-kira Bu apa aja sih yang harus kami bahas ya tentang isu-isu ini? Nah, di sini ada mengapa bisa terjadi, lalu apa penyebabnya. Ya, misalnya kelompok 1 mendapat isu yang tentang kekerasan terhadap perempuan. Mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu nanti yang akan kalian cari ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan peran kalian nih. Peran kalian sekarang sebagai pelajar. Bagaimana kira-kira kalian berperan untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Lalu yang ketiga, jika terjadi di sekolah, bagaimana kalian mengatasinya? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, Ibu minta kalian buat dalam bentuk mading untuk bisa ditempel. Jadi di situ kalian bisa mencurahkan apa saja rencana aksi yang akan kalian buat ya, terkait dengan isu yang akan kalian bahas. Oke, bisa dimulai? Ada yang belum jelas? Sekarang setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil Pemilihan ketua OSIS perempuan, seminar atau workshop kepemimpinan perempuan, dan mendorong partisipasi perempuan di bidang sains dan teknologi, mengangkat tokoh perempuan dalam kegiatan seni budaya, forum diskusi atau debat bertema kesetaraan gender, dan yang terakhir program mentoring oleh guru perempuan. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan kami adalah perempuan memiliki kemampuan dan potensi besar untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang dengan dukungan yang tepat. Mereka dapat membawa perubahan positif dan kontribusi secara signifikan dalam kemajuan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Silakan ada yang bertanya. Baik, saya akan bertanya. Kualitas apa yang membuat seorang perempuan untuk mengejar peran kepemimpinannya? Adalah kualitas yang mendorong perempuan mengejar kepemimpinan, mencakup empati, kolaborasi, ketegasan, asertivitas, dan kemampuan membangun hubungan yang kuat. Selain integritas, karisma, dan visi masa depan yang dibutuhkan semua pemimpin. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan lembar yang LKPD-nya tadi ya. Ya. Sudah sama-sama berdiskusi, terus masing-masing kelompok juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau cek pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang apa yang sudah kita bahas dalam materi ini. Silakan dibagi. Ini ditulis pakai nama apa Bu? Iya. Ya,
situ ada namanya, lalu kelasnya, nanti nilainya juga akan Ibu taruh di situ. Kembali Ibu tekankan sama kita semua bahwa kesetaraan gender itu berarti kesederajatan atau kesamaan antara wanita dan laki-laki di hadapan Tuhan, ya. Lalu perempuan dan laki-laki secara kodrat itu memang berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dijadikan pertentangan, melainkan perbedaan itu melengkapi satu sama yang lain. Nah, kita lihat pandangan masyarakat dewasa ini tentang kesetaraan gender. Yang pertama, perempuan atau laki-laki yang mempunyai kedudukan dan peran yang tidak dipermasalahkan seperti zaman sekarang. Tetapi bagi masyarakat yang masih memegang pandangan patriarki khususnya, ya, kesetaraan gender itu menjadi suatu polemik atau masalah bagi mereka. Lalu hal ini disebabkan karena laki-lakilah yang memiliki kuasa dan kedudukan. Ya, jadi di masyarakat yang masih menganut patriarki itu memiliki anggapan bahwa seorang laki-laki itulah yang mempunyai kekuasaan dalam segala hal, bukan perempuan. Nah, ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lagi. Ini adalah tabel refleksi. Jadi apa yang kalian rasakan selama mengikuti pelajaran ini. Oke. Kita tolong ya. Jawab sejujur-jujurnya. Terima kasih karena Engkau telah melihara kami dari awal pelajaran hingga saat ini. Sekarang kami ingin beristirahat. Semoga Engkau selalu menyertai dan menjaga kami di setiap kegiatan kami. Namun kami puji kiranya sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu.